Selamat malam Ibu, saya Claudio Torigan akan mempresentasikan hasil resum dari kelompok. Yang pertama ada menyusun bagan organisasi sesuai konteks fasilitas pelayanan kesehatan, menganalisis struktur organisasi rumah sakit atau puskesmas atau klinik. Struktur organisasi adalah suatu tanggung jawab dan tugas yang ada pada diri masing-masing suatu individu maupun pada kelompok yang di dalamnya terdapat suatu keseluruhan, baik perencanaan, pelaksanaan, dan juga pemantauan suatu aktivitas yang bertujuan untuk tercapainya tujuan suatu organisasi tersebut. Organisasi adalah sebuah kerangka kerja yang bersifat formal dan juga terdapat kerangka kerja yang meliputi tugas pekerjaan dari masing-masing bagian dan dikelompokkan sesuai dengan bidang kerjanya. Menurut Robin, 6 dasar yang perlu diperhatikan dalam pembentukan struktur organisasi. Yang pertama, spesialisasi atau pembagian tenaga kerja dengan penyelesaian pada kerjaan menjadi sejumlah angka penyelesaian yang diselesaikan dengan kualifikasi tertentu. Yang kedua, departementalisasi, yakni kesamaan kelompok pekerjaan maupun berdasarkan teritori yang agar tugas dapat dikoordinasikan. Lalu ada yang ketiga, rantai komando, yakni alur perintah dan kewenangan berkaitan dengan tanggung jawab dari tingkatan organisasi. Keempat, rentang kendali, yaitu tingkatan dan manajer yang harus dimiliki oleh suatu organisasi. Yang kelima, sentralisasi ataupun desentralisasi, yakni cara pengambilan keputusan berdasarkan kewenangan manajerial. Baru yang terakhir, formalisasi, itu tingkatan pekerjaan dalam suatu organisasi yang dilakukan berdasarkan aturan. Manfaat dari struktur organisasi antara lain, pimpinan dengan mudah mengetahui tugas tanggung jawaban pimpinan. Dengan demikian juga tentang tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari bawahan. Baru menyadari terjadinya perselisihan yang saling menyalahkan dan saling lempar tanggung jawab. Lalu penghematan biaya, lalu pembagian kerja dapat lebih tepat dan jelas. Tugas dari kepala saksi rekam medis adalah yang pertama, membuat rencana kebutuhan 1 tahun, memantau penyelenggaraan rekam medis, memantau penyediaan data medis, mengevaluasi pelaksanaan kualifikasi coding, koordinasi dengan SMF terkait dengan coding, koordinasi dengan dokter berkaitan dengan surat keterangan medis pasien, menyiapkan bahan kebijakan RS tentang pedoman rekam medis, evaluasi kebijakan yang ada, koordinasi dengan tim subkomite rekam medis, dan memantau penyelesaian permasalahan surat keterangan medis. Pengeluaran rekam medis dimulai dari pasien datang di tempat pendaftaran sampai rekam medis disimpan dan di ruang penyimpanan rekam medis. Berikut penjelasan dari alurnya. Yang pertama, pasien datang ke tempat pendaftaran sebagai pasien baru ataupun pasien lama. Baru, kalau yang baru dia akan dibuat dari SIM RS, mendapatkan nomor rekam medis dan dibuatkan yang dokumen rekam medis dikirimkan ke ruang layanan. Kalau yang lama, pendaftaran pasien melalui SIM RS. Lalu petugas penyimpanan akan menerima permintaan rekam medis pasien lama, kemudian dokumen rekam medis lama dikirim ke ruang pelayanan. Baru setelah pasien mendapatkan perawatan dan diperbolehkan pulang, berkasnya akan dikembalikan ke instalasi sesuai dengan batas yang ditentukan, yaitu 1x24 jam sesuai pasien rawat jalan, 2x24 jam pasien yang sejak diperbolehkan pulang untuk pasien rawat inap. Baru petugas instalasi rekam medis menerima dan mencatat rekam medis yang kembali dari ruang pelayanan. Lalu rekam medis yang telah kembali menjadi 2 jenis, yaitu rekam medis terisi lengkap dan tidak lengkap. Lalu rekam medis yang tidak lengkap akan dikembalikan ke ruang pelayanan untuk dilengkapi oleh petugas yang bertanggung jawab. Yang ini dilakukan proses penataan berkas sesuai dengan urutan yang telah ditetapkan. Baru setelah dilakukan assembling, dilakukanlah pengisian rekam medis, termasuk diserahkan ke bagian yang akan dilakukan pemberian kode penyakit. Baru setelah proses coding, dilakukan entry data pasien ke SIM RS untuk database. Lalu rekam medis akan diserahkan ke petugas bagian penyimpanan filing untuk dilakukan penyimpanan di dalam rak. Menyajikan bahan organisasi secara visual, terstruktur, dan aplikatif. Organisasi ada sebuah unit ataupun
rutinitas sosial yang dibentuk oleh manusia untuk jangka waktu yang cukup lama. Organisasi terdiri dari sekelompok individu yang menjalankan berbagai tugas dengan dukungan dan elemen organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Untuk mewujudkan tugas tersebut, organisasi perlu merancang desain organisasi, yakni model yang dipilih dan mengkoordinasikan sebagai pekerjaan yang ada di dalamnya. Setelahnya, desain organisasi dan langkah bersifat berikutnya adalah menentukan struktur organisasi. Kriteria desain organisasi yang berhasil itu menunjukkan bahwa organisasi mampu untuk tidak terseret ke dalam kekacauan yang ditandai dengan prosedur dan sistem yang terstandar serta fleksibilitas dan ruang cukup yang bagi karyawan bekerja yang menghasilkan pemberdayaan yang bergantung pada keseimbangan yang tepat dari hal berikut ini. Yang pertama, harus ada informasi yang cukup dengan konsultasi dan ketepatan waktu untuk memastikan bahwa karyawan mengetahui apa yang terjadi. Baru kedua, keragaman, harus ada yang cukup banyak keragaman dalam ide, pendekatan dan orang sehingga perspektif yang baru dapat digabungkan. Yang ketiga, kekuasaan, yakni harus ada yang kebebasan yang cukup dari kontrol langsung sehingga karyawan dapat menggunakan inisiatif mereka, tetapi juga tidak begitu hanya tidak terjadi kekacauan. Rancang struktur organisasi, yang pertama, manajer memutuskan bagaimana pembagi tugas secara keseluruhan menjadi pekerjaan yang lebih simpel dan kegiatan terkait. Manajer memutuskan dasar untuk mengelompokkan pekerjaan individu. Manajer memutuskan ukuran yang tepat dari kelompok yang akan melapor pada setiap atasan. Manajer mendistribusikan wewenang di antara pekerjaan. Cara membuat bagian organisasi yang efisien dengan metode kepemilikan dan update. Proses ini sebaiknya dimulai dengan tujuan yang jelas. Apakah komunikasi internal dan persyaratan regulasi rekrutmen dan perencanaan sukses? Memakai dari peta proses bisnis dan perlu kompetensi membantu menerjemahkan aktivitas menjadi posisi. Langkah berikutnya adalah menentukan level detail, menstandarkan istilah jabatan dan mengumpulkan konfirmasi dari pemilik fungsi. Perencanaan yang baik melibatkan konsultasi fungsi setiap bagian, menfleksikan realisasi operasional, bahkan sekadar struktur yang diinginkan menjadi manajemen puncak. Kepemilikan data dikelola, pembaruan sangat krusial. Menetapkan unit HR atau kantor sekretariat korporat menjadi pemilik proses update dengan prosedur perubahan yang mencakup approval multi-level, menghindari ketidaksesuaian data. Kesalahan yang paling umum dalam penyusunan bagan organisasi dan cara menghindarinya, pertama, membuat bagan terlalu rinci sehingga menghilangkan keterbacaan. Lalu bagan yang terlalu ringkas mengabaikan detail operasional yang penting. Kurangnya mekanisme pembaruan yang juga sering menyebabkan inkonsistensi antar bagan dan praktik kerja real. Baru menetapkan prosesnya, update formal pemilik data dan integrasi otomatis dengan HRIS adalah mitigasi yang terbukti efektif. Terakhir, sebuah kesalahannya adalah memaksakan struktur template yang sudah usang tanpa mempertimbangkan konteks bisnis. Ini berguna namun penyelesaian lokal terhadap budaya teknologi merupakan efisiensi desain organisasi yang berhasil. Kita masuk ke perencanaan UKRMI, menghubungkan teori fungsi manajemen dengan kasus. Teori fungsi manajemen adalah merencanakan, mengorganisasi, menyusun staf, mengerahkan, mengkoordinasi dan mengontrol, mencatat serta melaporkan dan menyusun anggaran belanja. Kesesuaian kemudian dibuat menjadi lebih sederhana yang terdiri merencanakan, mengorganisasi, memberi komando, mengordinasi dan mengontrol. Namun menurut fungsi manajemen yang lebih sering adalah POAC, yaitu planning, organizing, actuating dan controlling. POAC itu adalah suatu manajemen yang dikatakan berhasil jika keempat fungsi di atas dijalankan dengan baik. Kelemahan pada suatu fungsi manajemen dan mempengaruhi manajemen secara keseluruhan dan mengakibatkan tidak tercapainya proses yang efektif dan efisien. Planning ini adalah kegiatan rasional atau sistematik dalam memutuskan keputusan kegiatan
atau langkah-langkah yang akan dilaksanakan kemudian hari dalam rangka mencapai tujuan efektif dan efisien. Langkah-langkah yang pertama, menganalisis situasi, identifikasi masalah, menentukan skala prioritas, menentukan tujuan program, dan menyusun rencana kerja operasional. Baru organisasi, yaitu hubungan perilaku yang efektif antar personalia sehingga mereka dapat bekerja secara efisien dan memperoleh keputusan pribadi dalam melakukan tugas dalam situasi lingkungan yang ada guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Langkah-langkah yang pertama adalah memahami tujuan institusional, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang diperlukan, kegiatan yang serumpun dikelompokkan dalam satu unit kerja, menetapkan tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab setiap unit kerja, menetapkan personel, menentukan hubungan kerja antar unit kerja. Baru activating, ini adalah tindakan yang mengusahakan agar semua perencanaan dan tujuan perusahaan bisa terwujud dengan baik seperti yang diharapkan. Jadi pelaksanaan ini adalah menggerakkan orang-orang yang mau bekerja dengan sendiri dengan kesadaran yang besar dan mengabaikan seluruh cita-cita perusahaan dengan secara efektif. Langkah-langkah yang pertama adalah tujuannya adalah menciptakan kerjasama dengan lebih efisien, baru menghubungkan kemampuan dan keterampilan kita, baru menumbuhkan rasa memiliki dan menyukai pekerjaan dan mengusahakan suatu lingkungan kerja yang meningkatkan motivasi dan prestasi, baru membuat organisasi berkembang secara dinamis. Baru controlling, yang ini mengatur semua apakah kegiatan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam rencana sehingga membawa kita pada fungsi perencanaan yang lengkap secara terkoordinir dengan rencana-rencana makin lengkap pula pengawasan. Manfaat controlling pertama, dapat mengetahui sejauh mana program telah dilaksanakan, dapat mengetahui adanya penyimpangan, dapat mengetahui apakah waktu dan sumber daya yang cukup, dapat mengetahui sebab terjadinya penyimpangan, dapat mengetahui staf yang perlu diberikan penghargaan ataupun promosi. Fungsi manajemen dalam pemecahan masalah nyata di posnya case, terutama pada saat musim flu. Kondisi ini menyebabkan pasien menunggu karena DGD untuk mendapatkan kamar rawat inap bahkan berjam-jam. Masalah ini muncul karena lemahnya perencanaan, kapasitas minim, koordinasi antar unit. Maka yang pertama dilakukan planning, yakni mengidentifikasi masalah, yakni bornya terlalu tinggi, kapasitas kamar terbatas, dan alur pasien tidak lancar, waktu tunggunya panjang. Baru pengumpulan data, baru keterlibatan stakeholder, baru organisasi. Yang pertama membentuk tim manajemen kapasitas pasien yang lantas instalasi, baru mengatur alur kerja, siapa yang bertugas monitoring bor dan siapa yang mengatur akar pasien dari IGD ke rawat inap, baru menyediakan struktur organisasi darurat saat terjadi lonjakan, baru ada activating. Yang pertama menerapkan sistem real time saat manajemen agar kamar kosong langsung terdeteksi, baru melakukan pelatihan tenaga medis, baru mensosialisasi kepada pasien, implementasi kerjasama rujukan dengan RS lain, baru controlling, baru monitor dari indikator mutu, baru audit rutin, baru feedback loop, baru dengan penerapan POC masalah bor tinggi di RS dapat dipecahkan, planningnya perencanaan berbasis data, organisasinya struktur kerja lantas instalasi yang jelas, activatingnya implementasi sistem bed management, controllingnya evaluasi bor, hasilnya adalah pelayanan rawat inap yang lebih cepat, kepuasan pasien meningkat, dan beban kerja tenaga medis lebih berdistribusi dengan baik. Kesimpulannya adalah dengan POAC, fungsi manajemen terdiri dari banyak kegiatan tetapi kemudian disederhanakan menjadi 4 fungsi utama inti yang secara menyeluruh mencakup seluruh proses manajerial. Baik Ibu, sekian presentasi dari saya Bu. Terima kasih Bu.